Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah mengenai topik cinta uang versus cinta Tuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, sekilas kalau kita dengar atau kita baca topik kita kali ini cinta uang versus cinta Tuhan. Tampaknya sederhana Pak, tapi kelihatannya di balik ini ada kerumitan Pak ya? Ya Pak Indra, memang dalam kenyataan keseharian kita, dalam kehidupan sebagai orang percaya, sebenarnya ada hal yang cukup mengkhawatirkan, yaitu adalah kadang kita tidak berani bersikap dengan tegas. Bagaimanakah sikap kita terhadap uang? Dan bagaimanakah bahwa cinta uang itu sesuatu yang harus diwaspadai dan ditolak untuk kita benar-benar menyatakan kita menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Bagaimana yang dikatakan di Alkitab Pak, di 1 Timotius 6 ayat 10, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, seperti itu Pak. Betul. Jadi memang firman Tuhan mengatakan, selain yang tadi disampaikan oleh Pak Hendrada tadi, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini sebuah fakta. Kadang di mimbar-mimbar gereja tidak terlalu tegas ini dibicarakan. Seperti setegas Rasul Paulus oleh hikmat Roh Kudus menuliskannya kepada anak rohaninya, Timotius, dan juga ada beberapa bagian firman Tuhan membahas tentang ini. Sehingga sebenarnya sekian banyak anak-anak Tuhan itu mengalami seperti yang dialami di ayat 10 itu, yaitu adalah memburu uang, sehingga mereka menyimpang dari imannya dan mengalami siksaan dan berbagai duka cita karena cinta uang dan memburu uang, atau dengan kata menjadi hamba uang. Karena kadang dalam kondisi tertentu, gereja kan juga butuh uang kan, dan kalau berbicara dengan tegas, setransparan Rasul Paulus, kadang gereja pun ketakutan. Loh nanti orang-orang kaya ini gak mau lagi jadi anggota gerejaku, pindah ke gereja yang lain. Gereja lain tambah untung ekonominya. Gerejaku tambah sepet, ya tambah sulit ekonominya. Sehingga kadang gereja tidak berani tegas untuk menegur dan mengingatkan supaya mereka tidak memburu uang. Nah inilah yang pada kali ini kita perlu bahas karena melihat ini sebuah ancaman bagi hidup orang percaya, bagi bahkan keluarga-keluarga Kristen. Tapi Pak, bukan hanya gereja Pak, kita pun setiap kita kan membutuhkan uang. Jadi bagaimana kita bisa tahu kita ini sudah masuk kategori jadi hamba uang atau bukan? Tanda-tandanya apa ya Pak? Ya, yang pertama adalah orang menjadi hamba uang atau cinta uang. Kalau poin yang pertama, dia mempercayai dirinya lah pemilik uang dan harta. Jadi ketika kita mempercayai, ini kan uangku, ini kan hartaku, warisan orang tuaku, hasil kerja kerasku, menabung bertahun-tahun. Ini aku lakukan loh ya, bahkan dengan halal loh ya, bukan dengan cara-cara korupsi ataupun menipu. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan, sikap hati yang demikian, itu salah satu tanda kita berarti sudah cinta uang atau hamba uang. Jadi mempercayai kalau kita adalah pemilik itu salah ya? Salah, karena memang firman Allah dengan tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan, kejayaan, keperkasaan, harta milik, bahkan apa yang kemudian kita persembahkan kepada Tuhan, itu milik Tuhan. Seluruh semesta raya. Sebagaimana dinyatakan oleh Raja Daud ketika dia memberikan persembahan untuk pendirian bait Allah. Dia menyatakan hal demikian juga kitab Mazmur banyak menyatakan. Jadi pengakuan yang benar adalah tandanya sebenarnya kita cinta Tuhan kalau kita mengakui Tuhanlah pemilik harta uang yang ada pada kita. Dan kita ini hanyalah seorang manajernya Allah. Orang yang dipercayai Allah untuk mengolah harta yang Allah miliki ini. Dan yang nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini tanda yang pertama untuk membedakan versus antara cinta uang dan cinta Tuhan. Atau hamba uang dan hambanya Tuhan. Begitu Pak ya? Betul. Dalam hal ini Pak Indra, kita bisa kembali kepada perumpamaan yang Tuhan kita, Tuhan Yesus pernah nyatakan di dalam kitab Injil, bahwa hidup kita itu seperti seorang tua yang bepergian ke luar negeri
dan kemudian mempercayakan kepada hamba-hambanya. Ada yang 5, 3 atau 2, ada yang 1 talenta. Dan nanti setelah dia pulang, dia akan minta pertanggungjawaban. Bagaimana kamu mengelola talenta ini? Sama dengan hal ini. Salah satu terjemahan talentanya adalah harta milik, uang. Dia percayakan. Diberkati, melimpah saya. Kamu diberkati, tapi dengan penghasilan yang secukupnya. Lah bagaimana kamu mengolahnya untuk hal yang bernilai kekal sesuai dengan keinginan pemiliknya, yaitu Allah kita, semuanya sendiri. Untuk kepuasan jasmania atau keinginan nafsuku. Nah, ini yang akan jadi perhitungan. Orang yang mengakui cinta Allah, dia akan memperlakukan diri, ini bukan punya aku, punyanya Tuhan. Dan aku akan kelola menurut kepunyaan, menurut tuanku yang memiliki, yaitu menurut caranya Tuhan. Dan nantinya ketika aku siap di akhir hidupku, ketika total tolak sama Tuhan, aku siap mempertanggungjawabkan dengan tempatkan aku baik dan setia. Sebagai hamba baik yang setia mengelola dengan caranya Tuhan. Jadi berangkat dari pengakuan kepemilikan seluruh uang dan harta milik kita adalah milik Tuhan, ini adalah langkah awal yang penting ya Pak ya? Betul. Nah langkah keduanya apa tuh Pak? Orang yang menjadi hamba uang, dia akan mengalami penderitaan rasa khawatir dan rasa tidak puas yang terus menerus. Jadi ketika kita mulai banyak rasa khawatir, aduh gimana ya, cukup atau enggak ya, aku harus kejar setoran ini. Aduh, ini gimana? Ini ya memang baik sih, sudah cukup. Tapi kok khawatir nanti kalau ada resesi gimana ya? Nanti kalau situasi Indonesia bergolak secara politik, wah, aku harus kejar omset lebih banyak lagi supaya bisa nabung di bank Singapura atau di banknya Swiss. Aku perlu ini tanda kita sedang menjadi hamba uang, sedang cinta uang, bukan menjadi seorang yang mengakui Allah sebagai Tuhan kita atau menjadi hamba Allah dan ataupun sebagai orang yang mencintai Tuhan. Sebaliknya kita mencintai Tuhan ditandai dengan dikuasai rasa syukur. Tuhan, terima kasih. Memang penghasilannya saat ini kecil. Aku hanya bisa makan nasi tahu atau nasi sambal tempe. Tapi aku bersyukur Tuhan, ini makanan yang menimbulkan kegembiraan buat aku. Terima kasih Bapak bahwa kami mengalami kebaikan ini. Padahal untuk orang, aduh, tahu tempe. Tapi ada orang yang bisa bersyukur dengan tahu dan tempe. Dan dia menikmati kepuasan di dalam Allah. Kepuasan dengan apa yang terbatas secara materi dan fisik ini. Itu tanda orang itu berarti sedang mencintai Tuhannya. Tapi bagaimana tidak khawatir Pak kalau misalnya kondisinya sedang kepepet. Uangnya pas-pasan, ada keluarga yang sakit, ada anak yang harus bayar uang sekolah dan sebagainya. Ya, dalam hal ini memang khawatir itu respon manusiawi. Sehingga nggak heran kan Tuhan kita berkata, janganlah kamu khawatir. Karena apa? Dia tahu kita manusia mudah khawatir. Tapi respon berikutnya apa? Yaitu adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dikhawatirkan bangsa-bangsa di dunia tidak mengenal Allah akan kutambahkan kepadamu. Jadi ketika kita mengalami krisis kesehatan, anak kita sakit, kemudian rumah kontrak harus kita segera lunasi bayarannya, datanglah kepada Allah. Orang yang cinta uang, dia akan mengandalkan diri sendiri. Aku harus kejar. Ini harus untuk apa? Oke, cari utangan. Udah, apa nih ya? Bisnis apa yang cepat ya? Bukan kalau tipu-tipu sana sih, nggak apa-apa. Namanya kan hidup di dunia. Saya kan bukan malaikat. Itu kan para pendeta aja yang harus jujur. Saya kan jemaat biasa. Ya nggak apa-apa lah, tipu-tipu sana sini. Lah itu berarti sikap yang ditandai dengan mengandalkan diri sendiri. Sementara orang yang cinta Tuhan, yang mendapatkan diri sebagai hamba dari Tuhan, dia akan hidup oleh iman, bertindak atas dasar iman, melakukan yang benar, yang jujur. Ada kesempatan untuk mencuri, korupsi tanpa ketahuan, tapi dia memilih tidak. Mata Tuhan melihat dan aku mau hidup benar. Ada krisis keuangan, Tuhan, ini yang saya hadapi, masalah nih hidupannya menggencet aku, dan aku digoda oleh perilaku-perilaku yang melawan Engkau. Tapi aku mendekatkan diri ya, Bapak, aku mau hidup benar. Maka kiranya Engkau tolong aku, berikan pertolonganmu. Ini harus dibayar, ini harus dibayar. Saya nggak tahu. Kepadamu aku berlari dan memohon pertolonganmu. Inilah sikap orang cinta Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan pertolongan nyata bagi kita anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Jadi tanda yang kedua ini yang menjadi hamba uang adalah dia menderita rasa khawatir dan dilengkapi dengan ketidakpuasan Pak ya. Tidak bisa puas dan tidak bisa bersyukur. Betul. Sebaliknya kalau yang
cinta Tuhan, dia bisa mengucap syukur, dia bisa puas dengan apa yang ada, begitu ya. Betul. Nah, tanda berikutnya apa, Pak? Tanda orang yang cinta uang atau hamba uang, dia akan bersikap tamak dan menimbun, dan sejalan denganku kikir, pelit untuk memberi. Sebaliknya, orang yang menjadi hamba dari Allah, menempatkan sebagai hamba, dan atau kadang-kadang mencintai Tuhan, dia akan belajar terus-menerus mencukupkan diri dan murah hati untuk memberi. Contoh konkretnya, Pak, seperti apa? Jadi, kadang kan kita berpikir, Tuhan, aku tuh pegawai rendahan. Uang yang aku dapatkan hanya sekian ratus ribu, Tuhan. Tidak cukup untuk makan, minum aja, untuk transportasi cukup lah. Kok diminta kasih perpuluhan? Itu keterlaluan, Tuhan. Tuh, yang 10 juta per bulan, 20 juta, itu yang harus perpuluhan. Saya itu masih harus perpuluhan. Nah, mari kita mencintai Tuhan dengan apa yang ada pada kita, setia dalam perkara kecil. Berilah perpuluhan. Kalau perpuluhan itu masih perlu berat, oke, nggak apa-apa. 7/10. Setia, lakukan. Ya, kita mencukupkan diri, Tuhan ini kurang. Rasanya aku sedia untuk mencukupkan diri, menyesuaikan dengan uang yang ada. Sambil aku tetap memberi bagiannya untuk Tuhan. Itu juga yang dialami oleh seorang yang bernama William Colgate. Yang kita tahu pasta gigi merek Colgate. Saya mendapat kisahnya, dia orang yang miskin. Dan kemudian dia bekerja sebagai karyawan. Dia lakukan setiap pekerjaan itu penghasilannya minim, tapi dia setia memberi perpuluhan. Setia. Dan sebagian dia tabung, sebagian perpuluhan, sebagian mencukupkan diri dengan gaji penghasilan yang pas-pasan itu. Itu yang sangat sederhana. Sampai sekian tahun kemudian, si pemilik usaha itu berkata, Colgate, aku mau tutup usaha ini, dan aku pengen kamu yang beli. Loh, apa nggak salah? Aku cuma pegawai rendahan. Aku memang menabung, cuma segini. Enggak, aku percaya kamu orang yang tepat untuk meneruskan usaha. Enggak apa-apa, kamu cicilah nanti dari penghasilan perusahaan ini. Oke, takan ini kamu kan cicil. Akhirnya dia lakukan itu. Dia keluar jadi pemiliknya dari penghasilan omsetnya perusahaan itu, dia mencicil kepada tuan yang pemilik semula dari usaha ini. Dan sejalan dengan penghasilan bertambah, dia memberi kepada Allah bertambah. Tidak hanya 1/10%, jadi 20, 30, sampai akhirnya 90% keuntungan dia berikan kepada Allah. Dia mengatakan, Tuhan, aku cukup dengan 10% ini. Hidupku nggak perlu mewah-mewah, secukupnya aja Tuhan. Gaya hidup yang secukupnya aja. Yang 90% omset dari perusahaan ini aku berikan untuk engkau. Dari William Colgate lahir sekolah-sekolah Alkitab, utusan-utusan misi, dan penanganan untuk orang-orang miskin. Nah, inilah yang orang yang mencintai Tuhan. Orang yang bukan cinta uang, bukan hamba uang, tapi mencintai Tuhan yang sesungguhnya. Iya, Pak, tadi saya sempat nangkep pesan Bapak bahwa kalau kita sulit untuk memberi 10%, ya berilah 7%, begitu Pak ya. Maksudnya intinya kita jangan berhenti untuk memberi kepada Tuhan. Ya, mulai dari angka. Oke, 10 kalau berat, oke, mulai dari 7. Tapi kemudian kita akan beranjak. Karena memberi itu sebenarnya tindakan yang konkret untuk menurunkan posisinya uang dari Tuhan menjadi hamba kita. Jadi kita nggak bisa hanya berkata secara doktrinal, doa Tuhan, dalam nama Yesus, aku letakkan uang sebagai hambaku dan Tuhan menjadi pusat hidupku. Oke, itu doa yang baik. Tapi iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Wujudkan dengan perbuatan yang nyata imanmu itu. Dengan cara apa? Memberikan tindakan, Tuhan, ini sebenarnya ini hidupku ada di sini. Tidak dalam nama Yesus, aku berikan kepada Allah, kepadamu, dan aku mempercayai Engkau Bapa yang memelihara aku. Ini barulah kita bukti bahwa kita bertindak oleh iman dan kita mencintai Tuhan kita. Baik, tanda berikutnya apa? Yang keempat, seorang hamba uang, orientasi hidupnya adalah untuk kesementaraan. Dia mempunyai ideologi keyakinan dunia ini rumahku, dan hidupnya adalah untuk menyenangkan dirinya semata. Nah, sementara orang yang mencintai Tuhan, dia akan mengorientasi hidupnya untuk kekekalan, hidup untuk kekekalan. Dan surgalah rumahku. Dunia ini hanyalah tempat sementara, tapi rumahku yang surga dari surga. Maka orientasi hidupnya fokus. Visi hidupnya adalah bagaimana senantiasa menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan sekedar menyenangkan dorongan tubuhku, jiwaku,
yang sementara ini. Pak, ini bagi sebagian pendengar mungkin tampak abstrak nih Pak. Dunia surga ini rumahku, padahal ternyata kan di dunia ini mempunyai rumah juga. Ya. Jadi dalam arti ini begini Pak Indra, mengakui bahwa di dunia ini tidak akan pernah puas. Kepuasan sejati, kenyamanan sejati, keamanan sejati, kesuksesan sejati hanya di dalam kekekalan di surga. Itu ujung, itu puncak mahkota. Maka hidup di dunia ini, aku akui tidak akan pernah puas. Ada penderitaan. Tetapi penderitaan yang bermutu. Penderitaan di dalam takut akan Allah. Kalau akui surga rumahku, bahwa kebahagiaan hidupku yang puncak di surga bersama dengan Allah, maka bagaimana di tengah kesementaraan di dunia ini, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar kekal. Uang tidak bisa aku bawa waktu aku mati. Ya, sebagaimana kata Rasul Paulus dalam surat Timotius itu juga, kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, kita mati meninggalkan dunia juga tidak bawa apa-apa. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan mentransfer, memindahkan yang sementara ini untuk dikirim ke surga dengan cara bagaimana? Memberi. Memberi adalah sebuah tindakan nyata untuk memindahkan harta di bumi yang sementara ini menjadi harta yang bernilai kekal di surga. Tuhan kita kan mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, kumpulkanlah hartamu di surga. Di mana hatimu, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi surga rumahku itu dibuktikan dengan tindakan memberi. Oke, aku menabung, aku invest, tapi bukan berarti aku menimbun. Menabung, menginvest secukupnya. Selebih-lebihnya aku berikan, aku kirim ke surga lewat tindakan memberi bagi Allah dan pelayanan, bagi Allah dan kebutuhan orang-orang miskin dan berbagai hal yang membutuhkan. Tapi ini maksud mentransfer ini kiasan kan Pak, bukan berarti secara konkret apa yang kita beri di sini akan tiba-tiba muncul di surga begitu. Ya, bukan. Jadi maksudnya adalah tindakan simbolik dengan memberi itulah. Berarti kita sedang mengumpulkan harta di surga. Jangan ngomong kan kumpulkan harta juga. Apa berarti? Tadi di mana? Surga sebuah ruangan dan apa yang kita kumpulkan? Itu tentu bukan ya, semua itu kan bahasa simbolik. Ya, jadi ini adalah tindakan konkret perubahan orientasi dari menyenangkan diri sendiri untuk menyenangkan Tuhan begitu Pak. Betul. Ya? Nah, tanda berikutnya apa lagi Pak? Yang kelima, tanda seorang hamba uang adalah hidup yang mengandalkan diri dan sejalan dengan itu dia menyimpang dari iman. Sebaliknya orang yang mencintai Tuhan, dia akan mengimani senantiasa pemeliharaan Bapa yang sempurna. Jadi memang kalau boleh saya teguhkan Pak Indra dari surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah inilah sebuah konkret orang yang mencintai Tuhan. Dia tidak menjadi hamba uang dengan cara apa? Dia mencukupkan diri dan kemudian dia memegang janji pemeliharaan Tuhan. Dia bertindak oleh iman. Dalam hal ini, Pak Hendra, seringkali kita akan dibawa hidup di persimpangan. Tuhan, ini omsetku lagi turun. Aku boleh Tuhan kurangi perpuluhanku. Aku boleh kurangi ya Tuhan ya komitmenku untuk misionaris, komitmenku untuk mendukung sekolah di pedesaan. Aku kurangi ya Tuhan. Nah, inilah tantangan kita. Kalau kita mau hidup oleh iman, mau memelihara cinta kita kepada Tuhan, ketika omset kita menurun, gaji kita menurun, mari yang dikurangi bukanlah pemberian kita, tetapi dikurangi adalah pengeluaran kita untuk diri kita. Dulunya sebulan 4 kali makan di luar. Oke, karena penghasilan menurun, kurangi mungkin 1 bulan hanya 1 kali makan di luar. Supaya perpuluhan dan pemberian kita untuk pos-pos pelayanan dan pekerjaan sosial, kebutuhan sosial orang lain tidak kita kurangi. Karena apa? Kita pegang bahwa Allah Bapa yang baik dan sempurna tidak akan sekali-kali meninggalkan aku. Dan aku akan mencukupkan diri. Jika kita sampai kepada fase iman seperti Rasul Paulus, bagiku tidak ada yang menjadi rahasia lagi. Aku kenyang, aku lapar, berkelimpahan, berkekurangan, sehat, sakit, tidak ada rahasia. Semua pernah aku alami. Dan aku sanggup menanggung semuanya itu karena Allah di dalamku. Nah, inilah level iman yang Allah ingin setiap kita hanya pendeta dan misionaris. Tapi semua orang percaya mengalami fase keintiman dan kemerdekaan karena kita menyatu dengan Allah. Sehingga hal-hal yang material ini bukan lagi yang menjadi sentral kepuasan dan kebahagiaan hidup kita lagi. Jadi sebuah tindakan iman yang sungguh-sungguh real dan konkret dalam hal bagaimana kita memberi dan kita
di persimpangannya di Bapak bilang itu ya, kita bisa ngambil keputusan, kita tidak mengurangi pemberian kita kepada Tuhan, tapi justru pengeluaran kita untuk diri kita sendiri begitu. Jadi disinilah fase iman, fase hidup spiritual yang dewasa, yang matang. Kenikmatan bersama dengan keamanan, rasa aman di dalam Allah. Mata tidak melihat uang dan harta, tidak melihat seperti jalan keluar, ya mata fisik, tetapi mata iman melihat ada jalan keluar. Aku tidak tahu konkretnya, tapi aku percaya Allah sudah menyediakan jalan keluar dan pertolongan. Kebahagiaan Allah sudah sediakan di dalam hatiku. Nah inilah, kebahagiaan inilah yang Allah ingin Adam dan Hawa dan kita keturunan alami. Bukan terpesona dengan hal-hal yang sementara dan material. Baik Pak, ada lagi Pak tanda berikutnya. Yang keenam, tanda seorang hamba uang adalah dia akan menghargai manusia berdasarkan harta, status sosial ekonomi. Sedangkan orang yang mencintai Tuhan, dia akan menghargai tiap manusia tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Dia menghargai tiap manusia karena apa? Kasih Tuhan yang luar biasa ini. Jadi kalau dalam bahasa Alkitab, Pak Indra, ada istilah dalam surat Ibrani, iman yang memandang muka. Oh kaya raya, kinclong, wangi. Ayo, silakan Pak, Bu, duduk di depan. Kamu yang miskin, susu dan bau, duduk di paling belakang. Ini tanda orang yang cinta uang. Dia akan menghargai orang berdasarkan status sosial ekonomi. Sedangkan orang yang mencintai Tuhan, mengakui setiap manusia sekaya, sehebat, sewangi, sebau apapun, dia sama-sama ciptaan Tuhan. Dan dia tetap harus hargai tanpa syarat. Sekarang kita mau masuk ke ini Pak, saya mau bertanya tentang akibatnya. Akibat dari cinta uang dan akibat dari cinta Tuhan ini ada dua hal yang berbeda juga pastinya kan. Betul. Firman Tuhan sangat menunjukkan dengan jelas ya Pak Indra ya. Kalau kita menjadi hamba uang, cinta uang, firman Tuhan sudah jelas menyatakan kita akan jatuh, tersiksa dalam berbagai jerat, pencobaan, nafsu dan duka. Hidup iman kita akan tersimpangkan. Dan firman Tuhan dengan tegas menyatakan kita akan mengakhiri pertandingan iman ini dengan kegagalan. Sebaliknya kalau kita mencintai Tuhan, menempatkan sebagai hambanya Tuhan, maka ibadah yang kita lakukan, baik tiap hari Minggu, mungkin ibadah tengah minggu, ibadah komisi, itu akan mendatangkan keuntungan besar. Ya, firman Tuhan mengatakan ibadah tanpa rasa cukup itu tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Kemudian kalau kita mencintai Tuhan, kita akan mengalami kehadiran Tuhan, mujizat dan pertolongan Tuhan, dan akhir hidup kita akan mendapati bahwa kita mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Pak, mungkin yang jadi pertanyaan adalah keuntungan besar dari ibadah itu Pak. Maksud keuntungan di situ apa ya? Jadi maksudnya begini, kepuasan, kebahagiaan, sukacita yang penuh. Seorang yang beribadah, menyembah Allah, dan kemudian disertai dengan rasa cukup, mau mencukupkan diri dengan apa yang ada, bukannya kemaruk, tamak dan rakus. Aku masih ingin ini, aku ingin ini, nambah ini. Dia akan menikmati sebuah sukacita surgawi, bahwa aku hidup di dalam sementara di tubuh dagingku ini, tetapi rohku puas dengan Allah, sehingga aku akan menjalani kehidupanku dengan sebuah sukacita surgawi, kemantapan, keyakinan, dan apa yang aku berbuat, apapun hasilnya, aku menikmati karena aku bersama-sama dengan Allah. Bersama dengan Allah tidak ada lagi yang aku takuti dan yang aku gentari. Nah inilah yang disebut ibadah plus rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Sementara ibadah plus rasa yang tidak puas akan menjadi sebuah kerugian yang belaga. Artinya apa? Ibadah kosong. Ibadahnya selongsong tong yang kosong. Kita nggak dapat apa-apa. Itu hanya ritualisme, upacaraisme. Ibadah kita tiap minggu atau ibadah di tengah minggu itu. Jadi pendengar harus buang jauh-jauh maksud keuntungan ini bukan keuntungan materi begitu Pak. Betul. Ini keuntungan yang hakiki, yaitu adalah kepuasan kita dengan hal-hal yang batinnya. Yang melebihi daripada kebahagiaan yang bisa ditawarkan oleh materi. Betul. Pak, ada nggak solusi-solusi praktis nih Pak kalau kita ternyata mendapati, saya ternyata masuk kategori hamba uang nih, tanda-tandanya mengena. Sedikit aja Pak, solusi-solusi praktis apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berubah dari hamba uang ini menjadi hamba Tuhan atau pribadi yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Ya, yang pertama penting kita perlu mengenali apakah kita punya nggak trauma kemiskinan, trauma penderitaan, penghinaan karena kita dulu miskin atau orang tua kakek nenek kita miskin. Kalau kita tahu ada trauma itu, mari akui dan sembuhkan. Datang kepada Allah, kita serahkan luka itu, kita mengampuni orang-orang yang pernah menghina, menyakiti kita, dan kita minta Yesus menyembuhkan luka kita.
Sejalan dengan itu, ada nggak penipuan-penipuan, keyakinan-keyakinan keliru? Oh, sukses itu harus kaya raya. Kalau miskin itu pasti dihina. Dan itu ada seperti itu, gak apa-apa aku. Tuhan inilah selama ini keyakinan yang ada dalam pikiranku, hatiku, dan juga yang tertanam oleh keluarga atau orang tuaku. Dalam hal itu, aku mohon ampun dan aku mau bertobat, aku menerima pola pikir yang baru sesuai dengan firman Allah. Nah, ini penting. Kalau boleh saya ceritakan, Pak Indra, para imigran, orang-orang Tionghoa yang masuk ke Indonesia, dan berimigrasi ke negara lain, itu banyak berpindah kenapa? Faktor kemiskinan. Sehingga akhirnya orang tua, leluhur orang Tionghoa itu mengajari apa? Kamu harus kaya, kamu harus berhasil, supaya kamu menikmati hidup ini, supaya kamu dihormati. Kemudian ada lagi akhirnya modal cara bergaul begini. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Kok belum? Ayo makan. Nah, ketika orang-orang Tionghoa tradisional yang dari Tiongkok Darat ini dalam generasi kedua ketiga menjadi orang percaya, pola pikir ini nggak berubah. Luka ini diwariskan. Pola pikir yang salah atau ini diwariskan. Sehingga lahirlah orang-orang Tionghoa yang menjadi orang percaya atau Kristen, tapi pola pikir dunia ini masih kuat. Nah, dalam ini saya mau bukan bersikap merendahkan orang Tionghoa, tapi justru mengajak kalau kita punya sejarah itu, mari akui luka itu. Datang kepada Allah. Tapi juga suku-suku lain mungkin tidak punya sejarah kemiskinan seperti orang Tionghoa, tetapi punya sejarah dihina oleh karena kemiskinannya, sehingga akhirnya cinta uang supaya mendapatkan kehormatan, kekuasaan. Dan mari akui sejarah penghinaan, pola pikir yang salah. Setiap etnis itu punya sejarah-sejarah kelam yang membuat iblis bisa menggiring kita cinta uang, menjadi hamba uang. Mari kenali ini, akui dan bereskan. Baru dengan itulah ikatan rohani yang salah ini kita patahkan dalam Yesus, dan kita siap menyambung dengan pola pikir rohani yang dari Allah sendiri. Itu yang pertama. Jadi trauma ini ternyata sangat berkaitan ya Pak ya? Betul, karena tadi sikap emosional yang kita tidak akan pernah bisa selesaikan hanya dengan cara rasional, tapi butuh pendekatan emosi dan spiritual. Ya Pak, terima kasih Pak untuk percakapan yang sangat menarik ini Pak Sindu. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik cinta uang versus cinta Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan kepada Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada